Saudaraku, ketahuilah bahwa dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi dan kekal. Tempat persinggahan saja. Tempat kita berjuang untuk meraih mimpi-mimpi dan harapan-harapan kita dalam kelangsungan hidup kita dalam rangka meraih ridhonya Allah. Kadang kita tidak percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, jika kerjaan yang kita lakukan itu lillah karena Allah, maka insya Allah Allah hadirkan keberkahan kepada kita, tidak di dunia, tapi kita akan rasakan di akhirat. Ketika ketidakyakinan itu hadir pada diri kita, itu menandakan bahwa kita memiliki kekurangan dalam sisi keimanan. Karena kita memiliki kekurangan dalam kepercayaan kepada Sang Pencipta kita. Padahal jauh sebelum kita dilahirkan dari muka bumi kita sudah dipersiapkan untuk memenuhi janji-janji kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita hidup, Allah menagih janji-janji kita. Hai, kamu telah terpilih hidup di dunia ini. Lantas apa yang sudah kamu perjuangkan dalam dunia ini? Ketika engkau dikasih harta, engkau silau dengan harta itu dan engkau lupa ibadah kepada Sang Pencipta harta, Sang Pemilik harta, Sang Pemilik dunia dan seisinya. Hai, di saat engkau miskin, kamu benar-benar bermohon, bermunajat kepada Allah, meminta kepadanya agar Allah memberikan karunia yang besar kepada engkau. Dan di saat engkau mendapatkannya, engkau lupa kembali beribadah kepadanya. Dan di saat engkau terpuruk kembali, engkau berdoa lagi kepada Allah, mohon ampun dan menyatakan taubat nasuha dan tidak mengulangi lagi, dan bermohon untuk dimudahkan segala rezeki, dan ternyata diberikan oleh Allah rezeki itu lagi dan kekayaan itu, engkau lupa lagi. Tapi hebatnya Allah senantiasa memberi apa yang kita mau, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemaaf, Al-Afu. Hebatnya Allah itu, Allah tidak pernah berdendam dengan yang diciptakannya. Justru Allah Maha Pemberi dan Maha Pengampun dosa-dosa kita. Di saat kita sudah bermaksiat kepadanya, kita ingat kepadanya dan mohon ampun kepadanya langsung. Di saat itu juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan kemungkinan kita khilaf dan kita mengulanginya lagi dan kita mohon ampun lagi kepada Allah, justru Allah terus-menerus mengampuni kita. Karena Allah tahu dengan yang diciptakannya bahwa manusia tidak luput dari lalai, salah, lupa. Apalagi khilaf, tidak luput dari itu. Akan tetapi bagi manusia yang berpikir, yang terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, perlahan-lahan maksiat dan kezoliman dalam diri itu akan berkurang perlahan-lahan. Karena apa? Karena kedekatan secara emosional kepada Allah terus-menerus dibangun, secara hati terus-menerus dibangun, sehingga akalnya menerima, merespon apapun yang sudah Allah kehendaki kepadanya. Di saat ia tidak memiliki kecukupan, ia bersyukur sebab dia yakin Allah punya sesuatu yang lebih kepadanya. Karena dia yakin kalau dia kaya, dia lupa kepada Allah. Mungkin Allah kasih ujian berupa kemiskinan supaya lebih khusus lagi beribadah kepadanya Allah. Dan dengan kekhususan beribadah kepada Allah, ia akan memampukan dirinya untuk mendekat kepadanya. Dan waktu itu juga dengan amalan-amalan yang banyak, Allah siapkan bekal di akhirat nanti buatnya. Karena Allah khawatir kalau kita dikasih kekayaan, dia dikasih kekayaan, dia lupa kepada Allah, dan kelak di akhirat nanti dia akan masuk ke nerakanya Allah. Makanya Allah miskinkan dia karena Allah ingin bertemu dengannya di surganya Allah. Tapi ada juga orang yang miskin tapi juga tidak dekat kepada Allah. Kenapa? Karena dia marah kepada Allah Sang Pencipta. Padahal tanpa dia sadari bahwa ketika dia dikasih Allah kemiskinan, itu tandanya Allah ingin dia cinta kepada Allah dan ingin membangun kedekatan dengan Allah, karena Allah ingin siapkan dia sesuatu yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, yaitu di surganya Allah nantinya yang kekal lagi abadi. Namun karena kenyataan itu tidak bisa ia yakini, karena keimanan dia sangat tipis dan tidak kuat, itu akan membuat dia kurang percaya dengan apa yang dia rasakan hari ini. Maka saudaraku,
ketika ketidakpercayaan itu sudah hadir dalam diri kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan mampu menjalankan seluruh aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika keimanan itu sudah kita tumpukkan dalam diri kita dan dalam hati kita, maka insya Allah apapun aktivitas yang kita lakukan, insya Allah akan bernilai ibadah. Dan kalaupun kita salah, kita langsung mohon ampun kepada Allah karena kita memahami kesalahan kita. Tetap semangat untuk lebih baik, tetap istiqomah. Yakinlah bahwa ketika mampu berusaha, mampu berdoa, dan ketika masih diberi kesempatan untuk hidup, teruslah berjuang, teruslah berusaha, dan jangan lupa doa. Karena pada saat kematian sudah menjemput, tidak ada lagi yang kita usahakan. Kita hanya menyaksikan semua kerja-kerja kita selama di muka bumi ini. Demikian, tetap semangat dan tetaplah bersabar.